resolusi jihad sebagai tonggak di saat negara yang baru berdiri kembali dicoba untuk dijajah. Semangat yang dikeluarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dengan fatwa jihadnya menggugah semangat para santri, menggugah semangat masyarakat Indonesia untuk mengusir kembali penjajah, hingga kemudian mereka lari dengan kekalahan. Bahkan jenderal yang notabene adalah jenderal senior dari Inggris terbunuh di Surabaya. Ini adalah peran besar dari para santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Secara akal, jika tidak ada resolusi jihad dan gerakan santri mengusir penjajah yang datang kembali, maka saat itu Indonesia terjajah kembali oleh Belanda. Teruslah berjuang, teruslah berikhtiar demi kejayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah, demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa menyelenggarakan Konvercap ke-18 PCNU Kota Pekalongan. Tentu ini adalah berkat dari doa para kiai, para habaib, para sepuh, bini sepuh, seluruh struktur Nahdlatul Ulama dan badan otonom di semua tingkatan, dan seluruh warga Nahdlatul Ulama khususnya di Kota Pekalongan. Alhamdulillah, dalam satu periode ini kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama sudah berupaya dengan maksimal menunaikan amanah dari hasil konferensi cabang tahun 2017 yang saat itu dilanjutkan dengan Muskercap yang menghasilkan 9 program pokok prioritas. Di antaranya adalah yang pertama, penyamaan persepsi tentang NU dan gerak perjuangan NU. Ini kita lakukan dengan melakukan pemahaman-pemahaman terkait paham keagamaan kita, yaitu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan memahami terkait dengan nizam, yaitu Nahdlatul Ulama, beserta seluruh hal-hal yang terkait dengan fikroh, amaliyah, harokah, baik itu dipahamkan kepada pengurus, kepada stakeholder maupun kepada warga Nahdlatul Ulama. Perjalanan 5 tahun alhamdulillah sudah menuai hasil walaupun belum maksimal. Pemahaman terkait paham Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun ke-NU-an sudah lebih bagus dibandingkan masa-masa sebelumnya. Yang kedua adalah khusus terkait dengan penguatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini juga sudah kita lakukan melalui Lailatul Istima', melalui pertemuan-pertemuan halaqah, maupun juga upgrading dari tingkat ranting, MBC, badan otonom, maupun berbagai kegiatan yang dilakukan di lembaga maupun di PCNU sendiri. Memang ini masih berjalan dan terus selalu diupayakan supaya apa? Supaya paham keagamaan yang kita yakini ini benar-benar dipahami secara sungguh-sungguh, dipahami secara total, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini paham keagamaan kita
itu betul-betul bisa kita amalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, penataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Selama 5 tahun ini juga kita sudah lakukan berbagai upaya bagaimana supaya lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di lingkungan lembaga pendidikan Ma'arif, bisa lebih baik, bisa meningkat, baik kualitas outputnya maupun kualitas sumber daya dalam madrasah maupun sekolah, guru, ustadz maupun juga pengelola yang ada di lembaga-lembaga tersebut. Di samping juga PCNO melanjutkan program periode sebelumnya, yaitu mendirikan SD Islam Nusantara maupun juga pengelolaan SMA Hasyim, SMP Wahid Hasyim, maupun juga yang terbaru adalah Madrasah Ibtidaiyah di Gamer. Dan ini memang masih banyak kendala dan insya Allah kendala-kendala tersebut bisa diselesaikan di kepengurusan yang akan datang. Yang keempat, sistem kaderisasi yang berkualitas. Ini sudah kita lakukan beberapa kali pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama, baik sebelum periode ini maupun ada di periode ini, baik langsung oleh PCNO maupun oleh MBC-NO. Ini pun secara terus-menerus dilakukan oleh PCNO supaya kader Nahdlatul Ulama betul-betul menjadi pribadi yang memahami secara utuh pemikiran, cara berpikir, paham keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah, cara berpikir Nahdlatul Ulama, gerakan atau harokahnya NU, hirohnya NU, dan bagaimana mengimplementasikan di lapangan, dan supaya Nahdlatul Ulama ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk warganya maupun kepada masyarakat secara umum. Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi umat melalui Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama sudah diupayakan supaya Nahdlatul Ulama ini bisa mendampingi warga, mendampingi kader untuk meningkatkan berdaya atau keberdayaan ekonominya. Dan ini dicoba melalui program yang dilakukan oleh Lembaga Perekonomian. Ini pun juga belum bisa secara maksimal, namun ini bisa dilanjutkan dalam periode yang akan datang, tentu dengan strategi dan pola-pola yang harus mengikuti perkembangan zaman juga, karena pemberdayaan ekonomi tentu butuh cara, butuh strategi supaya secara pribadi warga NU, kader NU, pengurus NU itu bisa berdaya ekonominya. Secara kelembagaan, Nahdlatul Ulama juga memiliki kemandirian dalam membiayai seluruh kegiatan, seluruh program yang sudah diamanatkan kepada PCNO. 6. Pengembangan media dan teknologi informasi sudah dilakukan oleh Lembaga Ta'alif wan Nashr melalui kegiatan-kegiatan baik itu dakwah di media digital, di media sosial, maupun juga melalui rangkaian-rangkaian kegiatan untuk pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pengelolaan media maupun teknologi informasi. Alhamdulillah, secara umum perkembangan media kita itu lebih baik dibandingkan periode-periode sebelumnya. Lagi-lagi ini tentu juga butuh pengembangan dan butuh keseriusan sebagai sarana bagaimana supaya teknologi ini atau media informasi ini bisa menjadi sarana dakwah, sarana pendidikan maupun sarana pemberdayaan untuk warga Nahdlatul Ulama maupun masyarakat secara umum. Yang ketujuh, pengembangan pemikiran keagamaan. Ini dilakukan tentu melanjutkan program-program periode sebelumnya melalui Lembaga Bahsul Masail, melalui Lapesdam, dan kolaborasi dari beberapa lembaga untuk memberikan pemahaman secara baik terkait dengan
teks-teks kitab maupun terkait juga dengan pemecahan problematika yang ada dalam masyarakat melalui pembahasan di lembaga Bahsul Masail. Yang ke-8 adalah penguatan dan penataan kelembagaan. Penguatan dan penataan kelembagaan ini melalui struktur yang kita miliki, lembaga-lembaga bagaimana supaya berdaya, supaya bermanfaat, supaya bergerak dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat, selalu diupayakan oleh PCNO melalui kegiatan-kegiatannya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tentu ini kita memiliki 17 lembaga dari 18 lembaga yang ada, yang masing-masing memiliki cara, memiliki strategi untuk memberikan manfaat kepada warga. Salah satu contoh adalah lembaga Amil Zakat Infak dan Sodaqah atau Lajisnu yang melakukan filantropi, penggalangan infak zakat yang kemudian kita tasyarufkan melalui beberapa cara yang untuk mustahik maupun infak yang kita tasyarufkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti misalkan melalui LPB atau Lembaga Penanggulangan Bencana Nahdlatul Ulama yang setiap saat sigap membantu masyarakat yang terdampak banjir, yang terdampak rob, bahkan selalu siap sedia ketika dibutuhkan untuk membantu daerah-daerah yang terkena bencana, yang membutuhkan pertolongan kita. Demikian juga dalam penggunaan mobil ambulan, satu-satunya yang kita miliki, yang setiap hari digunakan untuk menolong warga yang membutuhkan. Ini yang memang satu sisi kita bangga memiliki lembaga yang sigap, yang selalu siap setiap saat dibutuhkan oleh warga, baik itu untuk menangani warga yang sakit maupun warga yang meninggal. Satu sisi kita bangga, namun di sisi yang lain kita juga masih merasa prihatin bahwa kita belum bisa menambah, belum bisa menyediakan armada atau infrastruktur yang lebih baik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan nanti di kepengurusan yang akan datang juga bisa dilanjutkan dengan baik untuk menyediakan sarana prasarana yang lebih baik untuk pelayanan kepada masyarakat. Kemudian lembaga-lembaga lain pun juga seperti LKNO dengan pengobatan gratis, kemudian LTM, Lembaga Takmir Masjid dengan pemberdayaan takmirnya, dan lembaga-lembaga lain yang nanti bisa dibaca maupun dilihat di video, dibaca di buku laporan bertanggungjawaban maupun di buku atau di video yang nanti akan ditampilkan. Yang ke-9 adalah mobilisasi dana dan pengelolaannya. Mobilisasi dana ini terkait dengan lembaga Lajisnu. Bagaimana kita menjadi lembaga penyalur, lembaga amil dari infak, zakat, sodakoh yang dikeluarkan oleh warga kita, kemudian dikelola dengan baik untuk ditasyarufkan kepada mustahik maupun ditasyarufkan untuk hal-hal yang maslahah. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan beberapa tahun belakangan, dan efek positifnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh anak-anak yatim, oleh fakir miskin, oleh masyarakat yang sedang terkena musibah, di samping juga untuk beasiswa anak-anak kita yang memiliki potensi tetapi orang tuanya tidak mampu. Maka 9 program prioritas ini adalah bagian yang kita atau dalam hal ini PCNO lakukan secara terus-menerus selama 1 periode ini, dan hasil yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga bisa dilihat melalui laporan maupun melalui video yang ditampilkan. Bapak Ibu peserta konferensi cabang Nahdlatul Ulama ke-18 PCNO Kota Pekalongan yang saya hormati, Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan ini adalah Nahdlatul Ulama yang dari awal didirikannya NO atau NO sebagai jamiah, sebagai organisasi di periode-periode awal para muassis kita mendirikan NO ini, Kota Pekalongan atau dalam hal ini Pekalongan menjadi bagian pertama atau bagian awal yang terlibat secara langsung dalam pendirian maupun proses awal pengembangan
Jamiah ini. Terbukti tahun 1930 muktamar dilaksanakan di Pekalongan. Tentu proses ini terus-menerus berjalan mulai dari pendirian, kemudian prakemerdekaan, kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, berjalan terus-menerus dan memberikan manfaat untuk warga. Tentu dengan karakter dan metode yang berbeda dari setiap waktu ke waktu. Periode Nahdlatul Ulama PCNU Kota Pekalongan 5 tahun ini dengan tantangan yang dihadapi sudah berupaya secara maksimal untuk menunaikan amanah-amanah yang diberikan kepada kami melalui kegiatan-kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh PCNU maupun oleh lembaga maupun oleh struktur-struktur di bawah PCNU yaitu MBC maupun ranting Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan ini bisa memberikan kemanfaatan dan memberikan kemaslahatan untuk warga Nahdlatul Ulama khususnya di Pekalongan. Tentu kami juga perlu mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak program, masih banyak agenda-agenda yang belum bisa atau belum selesai dilaksanakan. Tentu ini terkait dengan banyak hal. Dalam periode ini kita mengalami setidaknya 2 tahun masa-masa yang sulit untuk melaksanakan aktivitas keorganisasian dikarenakan ada virus yang menyebar, dan ini tentu tidak menghentikan langkah kita. Justru ketika ada virus, PCNU bertindak sigap bagaimana menenangkan warga dan bagaimana memberikan solusi-solusi yang baik untuk warga kita supaya tetap hidup normal dan menjalankan aktivitas seperti biasanya. Juga terkait dengan pelaksanaan ibadahnya, baik itu iqamatul Jum'ah maupun juga pelaksanaan ibadah-ibadah 5 waktu yang ada di musola maupun masjid. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus cabang yang telah membantu kami, yang membantu saya sebagai ketua dan membantu Rois, baik itu Rois almarhum Kiai Haji Zakaria Ansor maupun pejabat Rois Pak Kiai Ramadan Abdul Jalil. Mudah-mudahan amal baik panjenengan semua dalam khidmah ini diberikan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus lembaga maupun badan otonom tingkat cabang, juga majelis wakil cabang di seluruh Pekalongan, juga pengurus ranting hingga anak ranting yang selama ini terus berupaya bagaimana khidmah kita, khidmah jamiah maupun khidmah jamaah ini bisa berjalan baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para sepuh, bini sepuh, khususnya para kiai, para habaib yang selama ini terus mendoakan kami, yang mudah-mudahan Nahdlatul Ulama semakin jaya, apalagi dalam 1 abad Nahdlatul Ulama ini menjemput nanti abad kedua jauh lebih baik, bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, kepada warga maupun kepada masyarakat luas, kepada bangsa, bahkan untuk dunia. Mohon maaf juga kami sampaikan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama di Kota Pekalongan bahwa jika ada kesalahan maupun kurangan yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, dan kami belum bisa mendampingi secara maksimal, belum bisa memberikan solusi-solusi dari problematika masyarakat, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kepengurusan ke depan jauh lebih baik dan jauh lebih bisa berkhidmah untuk jamaah maupun jamiah. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.